Apa sebenarnya dampak ekonomi yang bisa diekspektasi dari kedatangan Raja Salman? Kita akan perbincangkan bersama Ketua Komite Tetap Timur Tengah dan Oki dari Kadin, Fahri Taib. Selamat pagi, Pak Fahri. Selamat pagi. Terima kasih sudah hadir di Sapa Indonesia Pagi. Hari ini Raja Salman akan datang. Setahu saya Pak Fahri juga ikut bertemu dengan delegasi ya, membicarakan bisnis juga bersama mereka, Pak Fahri ya. Senyata apa Pak? Kalau tadi kita mendengar dan banyak media yang mengatakan bahwa investasi targetnya sekitar 25 miliar dolar, yaitu ratusan triliun rupiah. Amin ini berarti masih doa Pak ya, belum kenyataannya. Sedekat apa kita dengan investasi sebesar itu? Ya, memang rencananya cukup besar ya. Gauman Raja datang ke Indonesia ini cukup melebar ya, sehingga antusias orang itu apa sih yang akan terjadi misalnya gitu ya. Tapi sampai saat ini kan kita yang nyata, yang baru nyata memang rencana pembangunan kilang minyak yang Aramco itu di Cilacap itu kemungkinan besar akan terjadi. Dan memang ada rencana-rencana untuk para wisata dan itu juga masih proposal-proposal ya, belum ada kenyataan. Kita harapkan juga pemerintah Saudi bisa membantu planning pemerintah untuk 35.000 megawatt, kemudian ada infrastruktur. Kalau memang itu bisa lihat mungkin tidak sebesar itu ya, itu jangkanya mungkin 25 miliar dolar itu katanya mungkin bukan setahun 2 tahun, itu bisa 5 tahun. Ya, itu makan waktu lah. Tapi kita mesti pikir bahwa potensi negara kita kan cukup besar ya. Bahan-bahan mentah kita kalau bisa dieksplor, kemudian jadi komoditi untuk barang ekspor ke Timur Tengah dan ke Saudi cukup memadai mestinya ya. Sejauh ini bagaimana? Setahu saya kan salah satunya sawit yang menjadi komoditas karet begitu dan bahan produk turunannya begitu. Masih pada ini sajakah kita hubungan kita dagang kita dengan Arab Saudi atau sebenarnya banyak potensi besar lainnya yang belum? Ya. Kalau dihitung itemnya mungkin ada 100 item yang kita ekspor ke Timur Tengah dan ke Saudi ya. Tapi itu kan macam-macam ya. Kalau misalnya furniture, ada kursi, ada tempat tidur, ada macam-macam ya itemsnya ya. Itu ada 100 item kurang lebih ya. Kita memang furniture, kemudian besar. Malah saya ke rumah di sana, di Arab sana. Furniture itu dari Jepara semua. Jepara semua. Kemudian memang palm oil, otomotif ya. Seperti saya sampaikan bahwa di Arab itu umumnya mobil Innova, Daihatsu itu ya, Avanza itu banyak berkeliaran di sana. Itu kita yang rakit. Itu kita yang rakit, kita ekspor tuh. Permintaan juga banyak ya. Mereka malah ingin punya mendapat agen di negara. Saya lihat di Dubai, nggak di Yordan, di Arab Saudi itu mobil kita banyak berkeliaran sana. Artinya hubungan ekonomi kita dengan mereka baik, meskipun kita minus ya, balance-nya minus kita ya, karena kita impor minyak dari mereka. Tahun yang lalu kita juga menurun, kira-kira 40% ekspor kita juga menurun, karena memang ekonomi global dunia lagi negatif ya. Tapi kalau mau apa yang bisa ditingkatkan itu, kalau satu kan kita memperkirakan investasi, salah satu tadi pembangunan kilang di Cilacap, ini yang sudah fix ya. Hotel dan pariwisata ini juga rencananya akan menjadi salah satu investasi yang menarik bagi Arab Saudi. Tapi di sisi lain tadi kita mendengar juga, atau mungkin Anda juga pemirsa di rumah membaca juga mengenai kondisi ekonomi Arab Saudi saat ini yang sangat berat bergantung pada minyak dan harga minyak dunia. Sementara kita tahu harga minyak dunia terus melemah dan dalam kondisi yang lemah terus begitu. Dan ini sangat buruk sekali buat Arab Saudi. Pada saat Arab Saudi sendiri merencanakan pengeluaran mereka atau anggaran belanja mereka di harga yang jauh dari harga sekarang, Pak ya? Ya, harga minyak kan jauh turun dari, kalau kita hitung dulu $120 ya, average $100. Sekarang 48 mungkin $50 ya. Jadi memang mereka defisit ya. Apalagi income mereka, revenue mereka itu boleh dibilang dari minyak umumnya. Maka sekarang saya lihat pangeran Saudi itu mereka punya vision ke depan ya. Untuk 2030 mereka akan robah bahwa nantinya Saudi itu bisa suatu negara industri gitu ya. Industri jatuh. Ya, jadi mesti dari sekarang memulainya, jangan terlambat. Harga minyak nanti kan akan ya mungkin harap-harap bisa naik. Karena juga kebutuhan minyak dunia nanti akan menurun. Saya dengar di Eropa tahun 2020 itu 80% kendaraan itu harus pakai gas. Tidak mau lagi bergantung pada minyak. Tidak mau bergantung minyak. Itu kan berat juga buat Saudi ya. Negara yang penghasilan gas itu sekarang Iran, ya. Kemudian saya dengar dapat gas besar juga di Mesir. Jadi nanti kebutuhan gas itu mungkin negara yang lain. Jadi politik dunia bisa jadi belanjanya beralih ke Iran, Mesir begitu ya, belanja dari negara bisa jadi. Eropa Ini kan hanya
prediksi aja. Ini sesuatu yang tidak terbayang 20 tahun yang lalu. Belum, dulu masih minyak terus. Ya, jadi Saudi merasa bahwa ini sesuatu yang akan jangka panjang. Begitu. Nah, jadi banyak pertanyaan begini, Pak Fahri, bahwa sebenarnya ini Saudi mau invest di Indonesia atau justru mencari investor di Indonesia atau justru mereka mau membangun sesuatu yaitu dasar ekonomi mereka setelah minyak begitu. Apa yang sedang terjadi di sini? Timbal balik aja. Mungkin mereka sebagian mau investasi ini. Tentu kan pengusaha-pengusaha kan lihat di Asia ini kan boleh dibilang negara yang aman Indonesia, ya, yang stabilitas politiknya oke, ya oke lah, nggak terlalu risau. Kemudian mineral kita begitu banyak yang bisa kita tambang lagi. Pasar yang besar. Pasar yang besar dan kita bayangkan 240 juta rakyat yang mana bisa kita komoditi kita bisa produksi untuk kebutuhan kita sendiri, domestic market juga bisa ke apa namanya pasar non tradisional ya, Timur Tengah yang tadinya kita lupa. Sekarang kita memang udah melihat pasar kita non tradisional itu memang ke Timur Tengah dan Afrika. Kalau misalnya di Amerika, Eropa itu kan barang-barang Cina sangat bersaing sekarang. Cuman kualitas kita nggak kalah. Yang kita perlu dorongan pemerintah untuk sama-sama kita cari market lagi lebih kuat kita sana. Betul-betul kita bisa mencekam di Timur Tengah itu ya. Tapi nggak bisa, kalau pengusaha sendiri nggak bisa. Karena Timur Tengah itu biasanya orang Arab itu kan kita berbisnis kan bukan on paper, hati ke hati dulu. Bagaimana kita bisa merangkul mereka baru gitu ya. Ya adat kita dulu juga begitu kan, orang Indonesia itu kan gotong royong, hati ke hati, percaya, nggak perlu deh kontrak-kontrak, pokoknya percaya. Ya itu orang Arab. Cuman kita itu jarang pendekatan seperti itu. Oh, jadi justru hal seperti ini yang harus mulai digalakan, apalagi dengan kedatangan Raja Arab Saudi sini. Ini kedatangan seorang Raja Arab Saudi kita tahu 47 tahun yang lalu, yang terakhir begitu. Apakah ini memang gestur itu tadi, gestur bahwa kita sahabat, saya siap berbisnis atau saya siap melakukan hubungan yang lebih dekat lagi dengan negara Anda, atau apa sebenarnya ini Pak Fahri? Membacanya dari sisi bisnisnya lah kira-kira. Kalau saya lihat ya memang kita perlu proaktif ya. Tidak pengusahanya aja, yang perlu juga dari pemerintah. Pemerintah harus turun tangan, jangan datang ke sana cuma 1 hari, cuma kirim tangan, itu nggak ada artinya buat mereka. Gitu. Kalau udah ada smiling face katanya itu, mereka udah mulai percaya. Tapi kalau kita ngomong nggak ada smiling, nggak ada senyum-senyumnya, itu mungkin masih perlu ada pendekatan lebih jauh lagi. Cuman saya di sini menghimbau bahwa kalau bisa pemerintah, apalagi ya, untuk berkunjunglah ke daerah Timur Tengah memakan waktu yang lebih banyak gitu. Jangan hanya singgah sebentar, udah itu tidak ada berkesinambungan. Negara tetangga kita itu ya, kok berkunjung menterinya bulan ke depan tuh ada sekjennya, ada ini terus. Di follow up terus. Terus. Kalau kita katakan ya lo udah itu goodbye. Tapi banyak loh sudah presiden kita yang mendatangi Raja Arab Saudi begitu. Tidakkah ini gestur yang juga sudah mengundang sekali begitu. Ini selalu ada kepala negara kita selalu bertemu dengan Raja Arab Saudi begitu. Ya memang itu positif lah ya, positif. Tapi kan harus ada diikuti oleh yang terkait. Keakraban itu Menteri Perdagangan atau Menteri Perindustrian gitu kan. Ya sama-sama kita delegasi yang besar gitu ya. Jadi untuk mendekatkan diri lagi dengan mereka, biar mereka juga selalu melihat kita, jangan kita hanya menjual barang-barang yang kita pakai sini kita jual, saya belum tentu laku. Apa sih yang mereka butuh? Itu yang perlu kita jual sebenarnya. Harus dikenal dulu mereka. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Fahri Taib. Ini adalah Ketua Komite Tetap Timur Tengah dan Oki dari Kadin. Terima kasih atas perbincangannya. Semoga memang ada tidak hanya jangka pendek, kita tahu investasi dalam tanda kutip di Jakarta, Bogor, dan Bali, apalagi khususnya Bali yang dipergunakan 5 hari untuk berlibur, ya sudah menerima keuntungan tersendiri begitu Pak Fahri.